Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi di channel ini. Jadi di video kali ini gue mau sharing pengalaman kerja gue waktu di Indomaret atau di PT Indomaret Trisatama. Jadi waktu itu gue sempat kerja di Indomaret itu selama 1 tahun. Banyak sekali suka maupun duka yang gue alamin di sana. Ya teman-teman tahu semua ya, yang namanya kerja itu pasti ada resikonya. Mau kita kerja di mana, mau kerja dimanapun itu, di tempat apapun, pasti yang namanya kerja itu pertama ada resiko, kemudian ya pasti ada masalah ya. Di setiap pekerjaan pasti ada masalah, pasti ada rasa gak enaknya, baik gak enaknya di dalam bidang pekerjaan atau misalnya sama teman kerja, itu pasti udah ada. Teman-teman semua mungkin yang lebih berpengalaman dari saya udah pernah ngalamin hal itu. Dan mungkin bagi teman-teman yang sekarang lagi kerja, mungkin suasananya gak enak, kalau misalnya kerjanya berat atau misalnya teman-temannya yang gak enak tapi kerjanya berat, itu pasti ada, soalnya saya sudah pernah ngalamin juga. Nah, jadi intinya sekarang saya mau berbagi pengalaman aja waktu kerja di Indomaret atau PT Indomaret Trisatama. Jadi dari awalnya saya waktu itu melamar kerja ke Indomaret ini lewat walk interview di toko-toko. Jadi bukan langsung ke pusatnya, tapi langsung ke toko yang ngadain walk interviewnya. Jadi saya langsung di situ tesnya, dan alhamdulillah tahap pertama lolos, kedua lolos, ketiga lolos, sampai akhirnya interview. Dan setelah interview lolos, langsung dapat panggilan lagi dan langsung lanjut training. Setelah training itu sekitar 7 harian, langsung ditempatkan di salah satu Indomaret yang ada di Karawang. Dan saya akan bagi pengalaman sukanya dulu ya. Sukanya itu ya yang namanya waktu itu saya nganggur, kemudian iseng aja ikut iseng aja ikut tes di salah satu toko yang ngadain walk interview ini, dan lolos. Itu seneng banget ya, mas, seneng banget ya. Soalnya yang pertama, yang namanya nyari kerja itu sekarang susah banget, susah serius. Mungkin teman-teman udah ngalamin semua. Yang namanya nyari kerja itu susahnya minta ampun. Setiap tahun pasti ada lulusan baru, banyak sekali pengangguran yang baru gitu ya. Dan sampai akhirnya saya bersyukur, soalnya udah dapat kerja ya di Indomaret. Yang sukanya juga dari masalah penempatan, saya ditempatkan di Karawang, dimana di Karawang ini UMK paling tinggi se-Indonesia. Jadi untuk salarinya itu paling tinggi se-Indonesia. Itu senang banget, soalnya kan di PT Indomaret Trisatama sendiri atau Indomaret ini untuk salarinya itu sesuai UMK, dimana kita ditempatkan bekerja. Kemudian suka ya selanjutnya itu ditempatkan di rest area, dimana di rest area ya pertama mungkin pikiran gue enak ya, karena di rest area itu pasti ketemu sama customer itu beda-beda, gak itu aja. Soalnya yang pasti yang ke rest area itu cuma jalan-jalan, yang mau mudik atau misalnya lain pasti itu mampir ke Indomaret atau ke Indomaret, maksudnya pasti mampir ke Indomaret buat belanja atau misalnya buat liburan dan lainnya. Sukanya lagi ketemu sama orang baru, ketemu teman baru di toko maupun di luar toko. Soalnya ini pengalaman pertama merantau jauh dari tempat tinggal sendiri, jauh dari orang tua, apalagi dari keluarga. Terus pas bulan pertama saya benar-benar sendiri cari kosan. Itu waktu itu sih bareng, kalau cari kosan barengan sama temen, jadi kita nyari kosan buat sementara. Kalau dapet kosan kita tinggal sekitar 2 mingguan, baru pindah kosan itu masing-masing, jadi sendiri-sendiri. Sebetulnya banyak sekali sih sukanya, gak bisa disebutin satu-satu ya. Kalau misalnya dijelasin satu-satu pasti durasi videonya panjang banget. Mungkin ke pengalaman kerjanya dulu ya. Jadi pengalaman kerja di Indomaret itu mulai dari itu bisa mengerti mesin edisi, baik BCA atau misalnya bank-bank lain. Jadi setelah nanti melamar pekerjaan yang baru itu, kalau misalnya ditunjuk buat bisa atau enggak mesin edisi, saya udah bisa. Itu salah satu ilmu yang saya. Kemudian Vivo itu kayak buat first expired, first out, teman-teman udah tahu ya cara mesinnya kayak gimana. Kemudian sehari-hari kerjanya itu enak,
kerjanya enak, cuman ngasihin doang, kemudian beres-beres. Nah kalau misalnya ada rak yang kosong, kita langsung isi lagi sampai si displaynya itu penuh. Beres-beresnya bersih-bersih kayak sapu, ngepel, ngasihin. Kalau misalnya di toko kita itu kasirnya cuma satu, misalnya gak ada kasir sama sekali, otomatis tugas utama kita juga itu ngasihin. Pokoknya banyak banget sih. Jadi di Indomaret itu sistemnya per shift. Jadi ada shift pagi sama shift siang, shift 1 sama shift 2. Cuman karena di toko gua itu toko rest area ya, jadi setiap weekend itu satu minggu 24 jam. Jadi ada shift 1, shift 2 sama shift 3. Buat shift 1 itu masuk jam 6 pagi sampai ya pokoknya loyalitas itu untuk pulangnya harusnya jam 2. Tapi ya namanya di bidang retail ya nggak tank segitu, nggak tank pulang jam 2. Teman-teman tahu sendiri di bidang retail itu kayak gimana, harus ada loyalitas. Jadi berangkat jam 6 itu harus sudah ada di toko, terus untuk pulangnya itu loyalitas. Jadi gateng jam 2 itu bisa jam 3, jam 4, atau bahkan maghrib juga bisa. Nah ngomongin masalah jam kerja itu mungkin kalau menurut gua pribadi itu menjadi salah satu dukanya ya, yang gue gak suka. Soalnya jujur gak suka sama jam kerja yang ada di bidang retail ya, terutama di yang gue alamin yang di Indomaret. Jadi jam kerjanya emang agak nguras tenaga ya, yang harusnya kita masuk jam 7 kita harus masuk jam 6 pagi. Itu jam 6 pagi harus sudah ada di toko, harus sudah inisial di kasir. Kemudian masalah pulangnya itu gateng jam 2, tapi itu bisa sampai maghrib. Bahkan waktu itu gua pernah sampai jam sekitar jam 7 itu baru pulang. Dan itu membuat gue kayaknya gue bakal resign aja nih. Gue sempat berpikiran kayak gitu, 2 bulan 3 bulan gue mikir kayaknya gue gak cocok deh di Indomaret, kayaknya gue harus resign deh. Tapi setelah dijalanin seiring berjalannya waktu udah lumayan enak juga sih. Jadi kembali lagi ke kitanya teman-teman, kalau misalnya kita ngerasa nyaman, ngebawa enjoy, pasti lama-kelamaan terbiasa, kemudian betah juga. Dan akhirnya tuh seiring berjalannya waktu gue juga betah di Indomaret ini. Selanjutnya yang gue gak suka itu mungkinnya karena gue ditempatin di rest area yang waktu pertama kali itu menurut gue enak, tapi ternyata gue ditempatin di salah satu rest area yang ada di Karawang. Itu store-nya atau Indomaretnya ada di lantai 2. Kenapa gue gak suka gue ditempatin di situ? Soalnya yang pertama, kalau misalnya datang barang, coba teman-teman saya tebak gimana. Jadi kalau misalnya datang barang itu otomatis gue harus angkat barang-barang dari bawah ke atas, ke lantai atas, ke tokonya. Itu satu box mobil itu kadang cuma aqua aja, aqua botol atau lem mineral yang ukuran 1 liter, kemudian yang 600 ml itu bisa datang sekitar 5 dus, 10 dus, atau bahkan kalau misalnya mau bulan puasa itu bisa sampai 20 dus per merek kayak aqua, lem mineral. Dan gua harus angkut satu-satu dari bawah ke atas. Mungkin teman-teman gua udah pada tahu ya, waktu gua kerja di Indomaret juga ada pipinya virus banget, cungkring banget, bukan yang berotot, malah cungkring banget. Gak tau kenapa, mungkin karena makan juga gak teratur, istirahat cuma makan doang, setelah makan masuk lagi. Kemudian pengalaman selanjutnya dukanya ya, mungkin teman-teman semua ada yang pernah dengar kalau misalnya di retail kayak di Indomaret atau di Alfamart itu pasti kena potongan kalau misalnya ada barang hilang. Mungkin ada yang kayak gitu ya, banyak yang nanya gitu di video sebelumnya. Dan jujur emang iya, setiap ada benda hilang atau barang hilang itu kita yang harus tanggungnya, kita harus tanggung jawab. Soalnya kan itu salah satu tanggung jawab kita ya, kita harus menjaga toko. Jadi setiap 1 bulan kali itu pasti ada audit, di mana audit ini ngecek semua barang apakah barangnya lengkap atau misalnya barangnya minus, ada yang hilang dan yang lainnya. Dan kalau misalnya ada yang hilang, kita yang harus tanggung jawab. Karena apa? Salah satu tanggung jawab, salah satu pekerjaan kita di toko itu menjaga toko supaya aman dari yang namanya pencurian. Jadi mungkin karena itu kelalaian kita, barang hilang dan yang lainnya, jadi
itu adalah tanggung jawab kita, jadi kita harus ganti kalau misalnya ada barang hilang. Sebenarnya bukan ganti sih, jadi setiap gajian itu pasti dipotong secara otomatis, pasti soalnya pas setiap audit itu pasti datanya kekumpul ke kantor pusat, dan itu pasti didata barang apa aja yang hilang, totalnya berapa, nanti tinggal dibagi sama anak tokonya. Kemudian buka yang selanjutnya itu jadi tracking buat menuju ke toko gua itu lumayan agak jauh, akses jalan ke toko gua itu sawah. Kalau misalnya hujan, pernah ngalamin pas hujan gue berasa apa ya pokoknya berasa main letak lah ya, kalau bahasa Sunda main letak becek. Tapi kembali lagi ke diri kita, itu gimana kita nyikapi apa yang kita peroleh. Misalnya apapun yang terjadi itu pasti ada hikmah, terus pasti itu adalah jalan buat kita, karena tanpa kalian sadar kalau misalnya kita kena musibah atau misalnya kena kesusahan, pasti selalu ada hikmah di balik itu semua. Dan gue yakin sampai sekarang bahwa apapun yang terjadi itu pasti yang terbaik buat gue, soalnya Allah pasti yang terbaik buat hambanya. Jadi sebenarnya kalau misalnya teman-teman semua yang pengen kerja di Indomaret, kalau menurut gue, kalau misalnya teman-teman punya tekad, kenapa enggak gitu, kenapa enggak coba ngelamar di Indomaret, soalnya enak juga kok kerjanya. Kemudian dari masalah bayaran juga atau gaji juga itu lumayan banget, jadi salah satu referensi buat teman-teman semua. Mungkin hanya itu ya teman-teman, takutnya durasinya terlalu panjang. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung aja komentar di kolom komentar. Kemudian kalau misalnya ada apa ya, pengen tahu lebih dalam lagi mengenai pengalaman gua, atau misalnya pengalaman gua bekerja di Indomaret yang nggak sempat dijelasin di sini, teman-teman bisa langsung follow IG gua di sini. Kalau IG gua di sini nanti langsung DM aja, soalnya gua lebih sharing Instagram daripada lihat komentar di YouTube. Oke teman-teman, thank you for watching. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe channel ini. See you di next video. Dan buat kalian yang belum nonton, please buat masuk ke Indomaret, videonya ada di sini yang part 1, di sini ada yang part 2 nya. See you next time. Bye.